Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiko Titania Putri dari Perpustakaan dan Arsip kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan preservasi dan konservasi sumber informasi. Untuk yang pertama, ada preservasi digital. Preservasi digital merupakan proses memilih, mengadakan, mengolah, melayankan, serta memelihara dokumen atau data digital sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama secara internal oleh publik sesuai dengan kaidah dan kode etik yang berlaku. Tujuannya dari preservasi digital sendiri yaitu untuk memperpanjang bahan pustaka dan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut. Jadi gambaran umum tentang preservasi digital ini yaitu kegiatan mentransfer informasi tercetak ke dalam atau merubah menjadi bentuk digital. Yang kedua yaitu mengenai penyebab kerusakan pada data digital. Yang pertama ada kesalahan user atau pengguna. Di sini biasanya pengguna masih belum mengetahui secara benar mengenai prinsip-prinsip aplikasi yang digunakan. Yang kedua, kesalahan proses. Kesalahan proses terjadi karena user, server, atau proses background database. Kemudian yang ketiga yaitu kesalahan jaringan. Di sini kesalahan jaringan disebabkan oleh software yang digunakan rusak atau hubungan telepon yang terputus. Yang terakhir, kerusakan media. Di sini kerusakan media dibagi menjadi dua. Biasanya disebabkan oleh kesalahan pada pembacaan atau penulisan itu sendiri. Apa sih keterkaitan antara kerusakan pada data digital dengan preservasi dan konservasi? Di sini hubungannya yaitu apabila terjadi kerusakan pada data digital, maka proses konservasi dan preservasi ini akan menghambat. Nah, agar tidak terjadi kerusakan, maka kita harus melakukan pencegahan terlebih dahulu. Untuk materi yang ketiga, ada perkembangan media penyimpanan. Di sini saya akan membacakan secara singkat mengenai media penyimpanan dari masa ke masa. Yang pertama, ada punch card. Di sini digunakan pada tahun 1725. Yang selanjutnya, ada punch tape. Di sini diperkenalkan pada tahun 1846. Yang ketiga, ada Selectron Tab. Di sini Selectron Tab diperkenalkan pada tahun 1948. Yang selanjutnya ada hard drive. Di sini hard drive dipakai mulai tahun 1948. Yang selanjutnya ada hard drive yang digunakan pada tahun 1956. Yang selanjutnya ada floppy disk yang digunakan pada tahun 1969. Yang selanjutnya ada hard disk yang digunakan pada tahun 1980. Kemudian ada multimedia card yang digunakan pada tahun 1997. Dan yang selanjutnya ada flash disk yang awal digunakan pada tahun 1999 sampai saat ini. Kemudian ada SSD dan yang paling terbaru yaitu Cloud Data Storage. Di sini contoh dari Cloud Data Storage yaitu Google Drive yang biasanya atau yang sering kita pakai dalam sehari-hari. Untuk keterkaitan antara media penyimpanan dengan konservasi dan preservasi, yaitu jika kita melakukan kegiatan tersebut, pastinya kita butuh media penyimpanan untuk menyimpan data-data dan informasi yang dibutuhkan. Jadi, kita harus selalu mengikuti perkembangan media penyimpanan itu sendiri agar selalu update. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai recovery data digital. Nah, untuk recovery data digital sendiri merupakan proses pemulihan sistem yang bermasalah agar bisa pulih seperti sedia kala. Recovery pada komputer dilakukan akibat adanya serangan virus yang menyerang sistem komputer dan menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Recovery data juga dapat memulihkan berbagai data yang ada di media penyimpanan, seperti contohnya hard disk, flash disk, memory card, kamera, digital, dan lain-lain. Di sini hubungannya dengan preservasi dan konservasi yaitu jika suatu saat atau tiba-tiba ada data yang terkena virus, otomatis kita tidak bisa membukanya. Nah, di situ kita pasti membutuhkan recovery data digital. Untuk yang terakhir, yaitu strategi pencegahan terhadap virus komputer. Di sini
Mengapa sih kita harus melakukan pencegahan terhadap virus komputer? Karena sering terjadi pada file-file yang sudah dipreservasi tiba-tiba terkena virus. Nah, untuk file yang terkena virus biasanya di file tersebut terdapat tulisan shortcut. Berikut cara agar file kita terhindar dari virus. Yang pertama, pastikan gunakan antivirus yang kompatibel dan bonafide, dan pastinya udah harus terupdate yang paling baru. Kemudian, jika komputer atau laptop sering digunakan browsing, maka kita harus menggunakan antivirus yang memiliki fitur internet security. Yang ketiga, aktifkan firewall pada Windows yang kita gunakan. Kemudian, selalu perbarui security update pada Windows Security. Kemudian, yang selanjutnya, jangan dibiasakan menyimpan data pada drive C terlalu lama. Yang keenam, kenali semua data yang Anda simpan pada laptop dan segera buang atau hapus jika terdapat file yang tidak berkenan atau tidak digunakan lagi. Yang ketujuh, hapus file registry yang sudah tidak diperlukan secara teratur. Yang ke-8, apabila memindahkan data dari device atau perangkat lain, usahakan tidak membukanya dulu ketika masih terkoneksi. Jadi, langsung di-send atau copy, kemudian lepaskan device. Yang terakhir, gunakan alat pembersih seperti cleaner, tune-up utility, dan lain sebagainya. Berikut dan sekian pemaparan informasi dan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih.